Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 2 bulan berlalu setelah kepergian Lord Deus untuk selamanya. Usia kandungan Gaby sudah menginjak 9 bulan dan perkiraan akan lahir kurang lebih 1 minggu lagi. Selama kurun waktu itu, Gaby tinggal berempat bersama George, Davis, dan Diora di Kartel Lord. Seluruh harta peninggalan Lord diserahkan pada kedua anaknya. Ia tak membagi berapa porsinya karena ia tahu jika kedua anaknya tak mungkin bersengketa hanya karena harta. Maka dari itu, semua bersama menjaga harta yang ditinggalkan oleh Lord Deus. George selalu menjaga Gaby setiap harinya. Meskipun mereka belum juga menikah karena Gaby masih berstatus istri Marvel, ia juga mengusahakan mengajukan keringanan untuk Marvel agar bisa ikut serta menemani persalinan Gaby sebelum benar-benar pergi meninggalkan dunia. "Selamat makan," ujar Gaby, George, Diora, dan Davis bersamaan. Mereka saat ini sedang menikmati sarapan. Seluruh hidangan dimasak oleh chef pribadi, jadi sudah dipastikan makanannya sangat lezat. Mereka sungguh menjalankan amanat Lord. Tak ada kesedihan lagi yang mereka tunjukkan setelah hari pemakaman itu. Semuanya mencoba untuk hidup bahagia dan rukun. Keempatnya makan dengan penuh sukacita, hening dan tak ada suara sedikit pun dari mulut mereka, hanya dentingan sendok dan garpu yang menggema di sana. Gaby terlihat meringis, menahan sakit saat perutnya terasa seperti kram. Ia menghentikan makannya dan memegangi perutnya yang semakin terasa tak membuatnya nyaman. "Kenapa? Sakit lagi?" tanya George. Ia langsung sigap mengelus perut Gaby, mencoba memberikan kenyamanan untuk ibu hamil itu. Davis dan Diora ikut menghentikan makan mereka, matanya menatap khawatir pada Gaby. Gaby mengangguk. "Lebih sakit dari kemarin," ujarnya. "Kita ke rumah sakit," ajak George. Ia langsung membopong Gaby untuk menuju ke mobilnya. "Aku akan menyiapkan segala keperluannya." Diora bergegas menuju kamar Gaby di bawah. Semenjak hamil tua, Gaby sudah tak tidur di kamar atas. "Bagaimana, Dok? Apa sudah saatnya melahirkan?" tanya George harap-harap cemas saat dokter selesai memeriksa jalan lahir sang calon bayi. "Kita tunggu sebentar lagi, Tuan. Mungkin beberapa jam lagi Anda bisa mengajak Nona Gaby untuk berjalan di dalam ruangan ini untuk mempercepat pembukaan," jelas dokter. George mengangguk mengerti. Dokter itu lalu pamit untuk keluar dan memberikan arahan agar memencet tombol pemanggil dokter yang tersedia di dalam ruangan itu jika Gaby kembali merasakan kontraksi. "Sakit sekali." George seolah teriris melihat Gaby yang biasanya kuat, kini terlihat sangat kesakitan dengan wajah yang terus bercucuran peluh, menggigit bibir bawahnya. Gaby menganggukkan kepalanya, memberikan jawaban. Ia hanya bisa meringis kesakitan. "Sabar ya, maafkan aku yang sudah membuatmu merasakan sakitnya menjadi ibu hamil yang akan melahirkan," sesal George. Gaby menghirup nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan melalui mulutnya. Ia sedang mencoba menetralkan rasa sakit yang luar biasa, seperti saat ia mengikuti senam yoga untuk ibu hamil. Davis dan Diora masuk membawakan keperluan Gaby dan calon bayinya. "Belum lahir juga?" tanya Diora seraya meletakkan tas jijing yang ia bawa. "Belum, harus menunggu beberapa jam lagi," kata dokter. Jelas Gaby masih dengan posisinya saat diajarkan oleh instruktur yoganya. "Kenapa lama sekali? Saat istriku melahirkan, sepertinya cepat." "Tak selama ini," kelakar Davis.
George menatap sahabatnya dan berdecak. "Istrimu melahirkan dengan operasi sesar. Gabby ingin normal," sahutnya. Davis dan Diora lalu duduk di sofa yang tersedia di ruangan itu, sedangkan George membantu Gabby untuk turun dari ranjang dan hendak menjalankan anjuran dokter. Di saat George meraih tangan Gabby, pintu terbuka dari luar. Semua yang berada di dalam ruangan itu mengalihkan pandangan mereka untuk menatap ke sana dan melihat siapa orang yang datang. Polisi datang bersama dengan Marvel. Pengajuan keringanan yang dilayangkan oleh George ternyata disetujui oleh pihak pengadilan. Sebelum membawa Gabby ke rumah sakit, George telah mengirimkan pesan kepada pihak kepolisian yang sering berhubungan dengannya untuk bertukar kabar tentang Marvel. George merasa Marvel berhak untuk mendampingi sang istri dalam proses persalinan. Meskipun bukan anak Marvel, tapi ia rasa semua yang menyangkut tentang Gabby masih ada kaitannya dengan Marvel. Gabby begitu terkejut dengan kedatangan suaminya, namun ia langsung mengulas senyumnya saat melihat Marvel baik-baik saja, tapi tubuh pria itu tetap terlihat kurus dan tampan. "Sayang, suamimu datang," seloroh Marvel dengan raut wajah bahagianya. Ia segera menghampiri istrinya yang hendak turun dari ranjang, namun belum sempat karena kedatangannya. George segera menyingkir. Ia sadar bukan siapa-siapa Gabby. Ada yang lebih berhak dari wanita itu. George hanya menatap Gabby dan Marvel dengan senyum tulusnya. Ia senang bisa membagi kebahagiaan kepada Marvel sebelum pria itu direnggang nyawanya. Gabby merentangkan tangannya agar Marvel memeluknya. "Aku merindukanmu," ujarnya. Marvel merengkuh tubuh ibu hamil itu dengan erat. Hatinya berdesir hebat. Kerinduannya selama ini terbayarkan setelah melihat wajah cantik istrinya. Tak lupa ia memberikan kecupan di dahi Gabby. Lama bibirnya bersemayam di sana. Air matanya juga menetes hingga terjatuh ke atas selimut. Perasaannya sangat campur aduk. Ada rasa bahagia bisa melihat istri yang ia cintai. Ada rasa sedih karena sebentar lagi akan meninggalkan wanita itu untuk selamanya. Gabby merasakan ada yang membasahi punggung tangannya. Ia menatap Marvel setelah pria itu melepas ciuman di dahinya. "Jangan menangis, jangan bersedih. Ini hari bahagia kita karena sebentar lagi aku akan melahirkan." Tangannya terulur untuk menyentuh pipi suaminya. Ia menyeka air mata yang membasahi kulit itu. Meskipun matanya ikut berkaca-kaca, tapi bibirnya terus mengulas senyum. Marvel meraih tangan istrinya, lalu ia memberikan kecupan di sana. "Ini air mata bahagiaku," ujarnya. George merasa Marvel dan Gabby membutuhkan waktu untuk berdua setelah sekian lama tak bertemu. Ia memutuskan untuk mengajak Davis dan Diora keluar dari ruangan Gabby. "Kalian habiskanlah waktu bersama, ajak Gabby untuk berjalan di dalam ruangan ini seperti anjuran dokter agar membantu mempercepat pembukaan," ujar George pada Marvel. Sebelum ia keluar, ia memberikan pakaian miliknya yang sengaja ia bawa untuk Marvel berganti. Tak enak jika menemani istri tapi menggunakan baju tahanan. Tak lupa ia juga memberikan tepukan pada punggung pria itu. "Terima kasih," Marvel mengulas senyumnya untuk George. Pintu ruangan itu tertutup rapat, menyisakan Gabby dan Marvel. "Mau ku bantu gantikan?" tawar Gabby saat Marvel hendak mengganti pakaiannya. "Boleh," Marvel mengangguk dan memberikan setelan pakaian rapi yang tadi diberikan oleh George. Gabby mulai membantu membuka kancing baju tahanan Marvel. Ia mengulas senyumnya karena merasa menjadi istri sungguhan setelah 8 bulan menikah. "Andai kita bisa seperti ini terus, aku pasti akan sangat bahagia setiap harinya," kelakar Marvel setelah Gabby selesai membantunya berganti pakaian.
Gabby memberikan usapan di kemeja bagian dada suaminya. "Segera keluarlah dari penjara agar kita bisa hidup bersama," ujarnya. Ia mendongakkan kepalanya untuk menatap suaminya yang berdiri di hadapannya. Kedua mata mereka saling beradu. Sampai saat ini, Gabby belum tahu jika suaminya sudah dijatuhi hukuman mati. Marvel memang tak mengizinkan George untuk memberitahukan pada Gabby. Meskipun Gabby tahu kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan untuk kejahatan seperti Marvel, namun ia tak ingin berpikiran buruk. Ia selalu menampiknya.